Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 3 Praktikum Teknologi Steril akan mengulas sedikit tentang materi CPOB pada obat tetes mata. Yuk simak penjelasan berikut ini. Bentuk sediaan obat dalam bentuk terbagi-bagi yang bebas dari mikroorganisme hidup. Pada prinsipnya, yang termasuk dalam bentuk sediaan ini antara lain sediaan parenteral, preparat untuk mata, dan preparat irigasi, misalnya infus. Di sini kita membahas obat tetes mata. Larutan obat mata adalah larutan steril, bebas partikel asing, merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa hingga sesuai dan digunakan pada mata. Alur proses pembuatan sediaan steril. Ruang produksi. Ruang produksi steril merupakan tempat yang disiapkan secara khusus dari bahan-bahan dan tata bentuk yang sesuai dengan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Ruangan di industri farmasi merupakan salah satu aspek yang harus dijaga kebersihannya. Untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang antar produk, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu permukaan ruangan harus kedap air, tidak terdapat sambungan atau retakan, tidak merupakan tempat pertumbuhan mikroba, mudah dibersihkan, bagian sudut dan tepi dinding dibuat melengkung. Area pabrik dibagi menjadi 4 zona, di mana masing-masing zona memiliki spesifikasi tertentu. Selanjutnya 4 zona pada area pabrik steril. Yang pertama ada unclassified area. Area ini merupakan area yang tidak dikendalikan, tetapi untuk kepentingan tertentu ada beberapa parameter yang dipantau, seperti laboratorium kimia, gudang, kantor, kantin, ruang ganti, dan ruang teknik. Selanjutnya adalah black area. Area ini disebut juga area kelas E. Ruangan yang termasuk dalam kelas ini adalah koridor yang menghubungkan ruang ganti dengan area produksi, area staging bahan kemas, dan ruang kemas sekunder. Setiap karyawan wajib mengenakan sepatu dan pakaian di black area dengan penutup kepala. Selanjutnya adalah gray area. Area ini disebut juga area kelas D. Ruangan ataupun area yang masuk dalam kelas ini adalah ruangan produksi produk non-steril, ruang pengemasan primer, ruang timbang, laboratorium mikrobiologi, dan ruang sampling di gudang. Selanjutnya adalah white area. Area ini disebut juga area kelas C, B, dan A di bawah LAV. Ruangan yang masuk dalam area ini adalah ruangan yang digunakan untuk menimbang bahan baku produk steril, ruang mixing untuk produk steril, background, ruang filling, laboratorium mikrobiologi untuk ruang uji sterilitas. Berdasarkan CPOB, ruangan diklasifikasikan menjadi kelas A, B, C, D, dan E, di mana setiap kelas memiliki persyaratan jumlah partikel, jumlah mikroba, tekanan, kelembapan udara, dan air cengkret. Ruangan bersih dan sarana udara bersih hendaklah dipantau secara rutin pada saat kegiatan berlangsung, dan penentuan lokasi pengambilan sampel hendaklah berdasarkan studi analisis risiko yang dilakukan secara formal dan dari data yang diperoleh selama penentuan klasifikasi ruangan dan atau sarana udara bersih. Untuk kelas A, zona untuk kegiatan yang beresiko tinggi, misalnya zona pengisian, wadah tutup karet, ampul dan vial terbuka, penyambungan secara aseptis. Untuk kelas B, untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis, kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona kelas A. Untuk kelas C dan D, area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mengandung resiko lebih rendah. Laminar airflow adalah alat yang dapat mengalirkan udara steril secara terus-menerus melewati tempat
tempat kejadian, sehingga tempat untuk melakukan implikasi akan terbebas dari debu, spora-spora, dan kotoran yang tidak diinginkan untuk jatuh ke dalam medium. Menurut CPOB, pada kelas A, umumnya untuk proses aseptis dicapai dengan memasang unit aliran udara laminar atau laminar airflow di tempat kerja. Sistem udara laminar hendaklah mengalirkan udara dengan kecepatan merata berkisar 0,36 sampai